Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan penyertaan dari Tuhan Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan.
Beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya. Namun ia yang bermegah, biarlah ia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa ia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini. Firman Yahweh. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan ini, janganlah kita bermegah atas hal-hal duniawi, hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Tetapi marilah kita bermegah bahwa kita boleh mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, dan memiliki persekutuan yang erat dengan Dia. Menyukai kebaikan, keadilan, dan kebenaran, karena hal-hal itulah yang disukai oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Mazmur 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat 23. Dan saya minta Shine boleh memimpin pembacaan ini untuk kita. Baik, saya akan membacakan Mazmur untuk kita semua. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya terbuka kepada seruan mereka. Wajah Yahweh menentang mereka yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi. Orang benar berseru, dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Banyak kemalangan orang benar, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Dialah yang menjaga semua tulangnya, tidak satu pun daripadanya dipatahkan. Kejahatan akan membunuh orang fasik, dan mereka yang membenci orang benar akan bersalah. Yahweh menebus jiwa para pelayannya, dan mereka yang berlindung kepadanya tidak akan bersalah. Selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya terbuka kepada seruan mereka. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Dia sangat peduli kepada kita, dan Dia mendengarkan seruan kita. Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dia dekat dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Banyak kemalangan orang benar, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi sukacita kita di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan akan kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian kebaikan-Mu Tuhan, dan kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang lebih daripada hidup. Terima kasih hari ini kami boleh menghampiri tahta-Mu, tahta-Mu yang kudus, untuk memuji menyembah-Mu, mengagungkan Engkau, Tuhan yang sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, berkatilah setiap kami Tuhan, ketika merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik pagi ini. Amin. Ya, kita akan meneruskan ya pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Dan sekarang kita tiba pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Ya, ayat 16 sampai 34 yang saya beri judul ya firman Tuhan pada pagi ini, memproklamirkan Tuhan yang tidak dikenal. Ya, jadi teks ini berbicara tentang Paulus ya, waktu itu dia di dalam perjalanan penginjilan ke ini Athena ya, Yunani. Ya, dan kita tahu bahwa orang Yunani itu mereka
Ya, pada waktu itu mereka adalah pagan, ya, penyembah berhala. Jadi ada ratusan, mungkin ribuan ya, itu dewa-dewa atau berhala yang mereka sembah. Ya, itu sama kalau Anda pergi ke India, itu banyak sekali dewanya. Ya, saya mendengar di India itu ada 1 juta dewa, dan ada teman saya orang India mengatakan setiap hari bertambah katanya dewa-dewa itu. Ya, jadi itu bertambah dewa-dewa yang baru. Ya, nah jadi untuk menggantikan satu Tuhan yang sejati, ya, itu manusia harus membuat begitu banyak dewa, begitu banyak patung-patung berhala, tetapi itu pun belum cukup, ya, belum bisa memuaskan dahaga mereka untuk menemukan Tuhan yang sejati. Nah, di dalam teks kita di sini Rasul Paulus, ya, dia memberitakan Injil dengan menggunakan satu sampel, ya. Jadi ada satu sampel di dalam di tengah-tengah masyarakat Yunani pada waktu itu, yaitu ada mesbah dengan tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Ya, nanti kita akan melihat, ya, ini berbicara tentang apa ini mesbah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Ya, jadi mereka beribadah, ya, kepada satu sosok ilah, ya, tetapi ilah itu tidak mereka kenal, dan justru itu yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai jembatan untuk memperkenalkan Tuhan di Alkitab, ya, untuk memperkenalkan Kristus, ya, kepada mereka. Nah, kita akan membaca teks kita di dalam ayat 16 ya sampai 21, ya. Di situ kita akan melihat, ya, Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita, ya. Paulus sementara menantikan mereka, ya, jadi Barnabas dan Silas, ya, jadi teman seperjalanannya dalam perjalanan misinya. Jadi Paulus itu sementara menantikan mereka, ya, di Athena. Mereka ini adalah Barnabas dan Silas. Nah, kemudian dikatakan rohnya menjadi gusar. Ya, jadi rohnya itu terganggu. Mengapa? Karena dia melihat kota itu dipenuhi dengan berhala. Kemudian ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang hidup saleh di sinagoga. Ya, jadi dia berdiskusi, dia bertukar pikiran, ya, dengan orang-orang Yahudi. Tentu mereka nyembah Tuhan yang ada di Alkitab, Yahweh. Ya, tetapi biasanya mereka belum mengenal Kristus, ya, mereka menolak Kristus sebagai Mesias, ya, atau mereka belum tahu. Ya, jadi dia bertukar pikiran, ya, dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang hidup saleh di sinagoga, juga dengan mereka yang setiap hari ditemuinya di pasar, ya, jadi dengan orang-orang kebanyakan. Nah, jadi kata setiap hari di sini mengindikasikan bahwa Paulus dia tidak cuma 1-2 hari, ya, dia tinggal selama beberapa waktu, ya, mungkin bisa minggu, bisa bulan, ya, di kota Athena ini. Ayat 18. Beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa, ya, jadi ini para filsuf, ya, para filsuf ini, ya, bertanya jawab dengannya. Bahkan beberapa orang berkata, si pembual ini hendak mengatakan apa? Dan yang lain berkata, agaknya ia memberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab Paulus memberitakan kabar baik tentang Yesus dan kebangkitannya kepada mereka. Jadi mereka tidak mengenal siapa itu Yesus, dan Paulus, ya, menceritakan tentang Yesus, ya, yang adalah Mesias yang disalib tapi juga sudah bangkit dari kematian untuk menebus dosa umat manusia. Ayat 19, kemudian mereka menangkapnya dan membawanya ke sidang Areopagus. Ya, jadi itu seperti dewan, ya, dewan keagamaan para penyembah berhala itu, ya, yang disebut sidang Areopagus. Lalu berkata, apakah kami dapat mengetahui ajaran baru apa yang engkau ajarkan ini? Ya, engkau membawa hal-hal yang aneh bagi kami. Karena itu kami ingin tahu apa sebenarnya semua itu. Karena semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ
biasa menggunakan waktu mereka hanya untuk membicarakan dan mendengarkan sesuatu yang baru. Ya. Nah, jadi ini salah satu kebiasaan, ya, dan sebetulnya ini kebiasaan yang bagus ya dari orang-orang Yunani, ya. Orang-orang Athena itu, ya, mereka itu berpikiran terbuka, ya, dan mereka ingin dan senang belajar hal-hal yang baru atau mendengarkan hal-hal yang baru. Ya, jadi mereka ini bukan orang-orang yang eh, apa itu terkungkung ya dengan tradisi yang lama. Ya, tetapi mereka mencari tahu, ya, mereka secara aktif, ya, itu menanya Paulus tentang apa yang dia ajarkan, ya, tentang apa yang dia sampaikan. Nah, jadi kita lihat teks kita, konteksnya itu adalah Paulus berada di Athena, kota yang penuh dengan berhala, menunggu bukan Barnabas dan Silas, tapi Silas dan Timotius, ya. Maaf. Jadi dia di Athena itu menunggu dua teman seperjalanannya, yaitu Silas dan Timotius. Nah, untuk kita saat ini, ya, kita melihat, ya, itu seperti apa itu Athena itu dalam konteks kita. Ya, dalam konteks kita seperti halnya Athena, ya, masyarakat modern, ya, di mana kita tinggal saat ini, ya, itu penuh dengan apa? Ideologi, ya, berbagai macam ideologi, cara pikir, ya, kemudian juga teologi, ya, pemahaman tentang Tuhan yang berbeda-beda, kemudian agama dan filsafat. Ya, nah, jadi kita juga hidup di dunia yang sangat pluralistik. Ya, ada yang, ya, itu mereka punya kepercayaan seperti ini, ada yang seperti itu, ya, ada yang sangat percaya dengan yang namanya materialisme, sehingga hidupnya itu hanya untuk mengejar materi, uang, kekayaan, ya, tapi ada yang menganggap bahwa materi itu, ya, itu sesuatu yang buruk, ya, yang akan itu merusak kehidupan manusia, ya kan? Nah, jadi di dalam konteks eh, apa namanya? Ini Athena, ya, atau kota Athena, dan ini kota yang modern, ya, karena ini kota Yunani. Ya, kita tahu bahwa sebelum Roma itu menjadi apa? Itu menjadi penguasa dunia pada waktu itu, sebelumnya adalah Yunani. Ya, menjadi penguasa, ya. Makanya kita mengenal itu yang namanya Alexander Agung, ya, yang menaklukkan bahkan sampai ke Mesir, ya kan? Jadi dulu kerajaan Yunani itu adalah kerajaan penakluk, lalu kemudian digantikan oleh Roma. Nah, ketika Roma menguasai dunia pada waktu itu dan menjajah banyak negara, ya, dia tidak menghilangkan atau meninggalkan bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani itu tetap menjadi lingua franca, ya. Jadi seperti kita di Indonesia ini, ya, lingua francanya adalah bahasa Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote di seluruh Indonesia, biasanya orang ngerti bahasa Indonesia. Ya. Nah, juga sama dengan pada waktu itu biasanya orang ngerti bahasa Yunani. Makanya Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya, Greek, ya kan? Nah, jadi kita lihat, ya, ini Yunani ini adalah sebuah bangsa yang maju, ya, peradabannya maju, ya, bangunannya juga maju, ya, ditambah lagi dengan pada masa Roma, dan juga bahasanya juga itu sangat maju, ya, karena menjadi lingua franca. Ya, dan Paulus dia melayani masyarakat yang seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, apa yang mau disampaikan melalui teks kita, bahwa Paulus dia mencontohkan pendekatan yang berani, ya, dia berani memberitakan Injil, ya, dia berani berdiskusi, dia berani berdebat. Ya, kalau di Amerika kita itu kenal, ya, kita banyak membaca beritanya itu Charlie Kirk gitu, ya, dia dengan berani, ya, berdebat, dia masuk di kampus-kampus, dia masuk di perguruan tinggi, dia berdebat dengan para mahasiswa termasuk para profesor dan politisi, ya. Dia berani tetapi juga penuh hormat, ya. Dia bukan orang yang mengejek, ya, melecehkan, ya, itu keyakinan orang, enggak. Dia jelasin.
dengan penuh hormat. Kemudian dia juga cerdas. Ya, kita anak-anak Tuhan ini harus cerdas, ya, makanya harus banyak baca buku. Ya, supaya pengetahuannya terus bertambah. Ya, jadi jangan jadi orang status quo, ya ilmunya itu aja gitu loh ya. Padahal dunia ini terus bertumbuh, bergerak, ya, pengetahuan-pengetahuan baru terus bisa ditemukan, ya. Nah, jadi Paulus ini seorang yang cerdas dalam hal apa? Dalam membagikan Kristus di dunia yang pluralistik. Ya, ingat saudara, kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik. Ya, itu tetangga kita mungkin dia memiliki pandangan dunia yang berbeda dengan kita. Juga pandangan tentang Tuhan yang berbeda dengan kita. Ya, nah, jadi ideologi-ideologi, teologi-teologi itu saling berkompetisi. Itu saling menajamkan satu sama lain, tetapi juga ya itu harus dicek, ya kan? Sebuah ideologi, teologi atau agama atau filsafat, apakah dia bersumber dari Tuhan, bersumber dari kebenaran Alkitab atau tidak, itu menentukan. Ya, nah, jadi ini yang bisa kita lihat, ya, bagaimana Paulus, ya, dia melakukan pendekatan, ya, dia memberitakan Injil kepada orang-orang kafir, para penyembah berhala, yaitu orang-orang Athena. Sampai kemudian dia ditangkap dan dia disidang, ya. Jadi dia tidak disiksa, ya, dia tidak dipukuli, tetapi dia diminta untuk menjelaskan, ya, ke sidang Areopagus itu apa yang dia imani, ya. Nah, ini salah satu hal yang bagus, ya, dari para penyembah berhala itu biasanya, ya, karena mereka itu keyakinannya banyak, ya, kepada banyak dewa dan sebagainya, ya, sehingga mereka itu terbuka, ya, itu terbuka kepada dewa-dewa yang baru, ya, kepada keyakinan yang baru. Makanya kalau Anda pergi ke kuil Hindu misalnya, ya, Anda bisa menemukan foto Tuhan Yesus loh, ya, di dalam kuil Hindu, ya, karena Yesus itu dianggap salah satu dewa, ya, di samping ratusan bahkan ribuan dewa-dewa lain yang disembah oleh orang-orang Hindu. Ya, nah, jadi seperti itu juga orang-orang yang ada di Athena. Nah, kita lihat bagaimana Paulus, ya, dia mengalami, ya, rohnya menjadi gusar, rohnya menjadi gelisah, ya, roh yang gelisah menuntun dia kepada kesaksian yang berani. Dia menyadari bahwa orang-orang Athena ini mereka tidak mengenal siapakah Tuhan yang benar, ya, sehingga kemudian rohnya menjadi gelisah melihat mereka menyembah, ya, berhala-berhala yang sebetulnya diciptakan oleh tangan mereka sendiri, ya, oleh tangan manusia. Jadi kita lihat di sini roh Paulus itu dia gusar dikatakannya, dia menjadi terpancing ayat 16. Paulus tidak acuh tidak, dia tidak acuh tak acuh. Ya, dia tidak bersikap masa bodoh. Ia sangat tertekan oleh penyembahan berhala. Ya, nah, aplikasi untuk kita, apakah kita juga merasa, ya, itu merasa terbebani? Kita bergumul melihat ada begitu banyak ketersesatan di sekitar kita. Ya, ini saya pikir itulah yang mendorong, ya, seorang Charlie Kirk. Sampai kemudian dia berdiskusi, dia berdebat di kampus-kampus, di institusi pendidikan, sampai kemudian dia terbunuh dengan cara yang begitu tragis. Mengapa? Karena dia terganggu melihat masyarakat Amerika, ya, jatuh dalam apa? Dosa-dosa perzinahan, pornografi, ya, kemudian apa? Lesbianisme, gay, ya, LGBT itu kan. Sampai ada gereja yang memberkati kaum LGBT. Ya, dia juga merasa terganggu oleh karena, ya, begitu banyak orang Amerika yang melakukan aborsi, bahkan itu didukung oleh itu pemerintah. Ya, itu pada masa itu pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Demokrat. Aborsi itu dilegalkan, sudah. Ya, LGBT dilegalkan. Anak-anak sekolah itu boleh memilih gendernya sendiri. Ya, dia laki-laki, dia boleh memilih jadi perempuan, perempuan memilih jadi laki-laki. Ya, itu yang kita lihat, ya.
Itu diskusi perdebatan yang banyak ya di apa namanya dilakukan ya oleh itu Charlie Kirk untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan yang sejati, kepada Alkitab. Ya karena penyesatan itu luar biasa. Padahal Amerika katanya itu negara Kristen. Kok begitu? Anda pergi ke Inggris juga seperti itu. Anda pergi ke Australia juga seperti itu. Banyak negara Kristen seperti itu. Nah, kalau negara Kristen aja seperti itu, negara non-Kristen itu seperti apa lagi kerusakannya? Ya. Nah, saudara, apakah kita merasa terbebani melihat ada begitu banyak ketersesatan atau penyesatan di sekitar kita? Atau kita bersikap masa bodoh? Ya, apakah kita merasa terbebani ketika melihat ada begitu banyak anak-anak yang keracunan makanan, MBG? Atau kita merasa terbebani ya, dan turut menyuarakan, walaupun itu mungkin kecil ya, Anda membaca di medsos, di Facebook atau YouTube yang membahas MBG lalu Anda menyuarakan pendapat Anda. Misalnya apa? Anda minta, udahlah itu dihentikan, duitnya dikasih aja ke orang tuanya. Ya, itu usulan Ahok itu kan paling bagus itu. Daripada ini apa? Paling cuma 20-30% itu yang jadi makanan. Selebihnya itu untuk ya untuk admin, belum termasuk untuk dikorupsi. Ya, mengerikan saudara, ini negara kita kalau seperti ini terus. Ya, jadi itu perlu ya dilakukan sesuatu. Nah, kita kembali ke teks kita. Jadi Paulus juga seperti itu ya. Dia merasa terbebani melihat ketersesatan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ayat 17-18 tadi kita lihat dia punya strategi. Yaitu apa? Dia berdiskusi di sinagoga dan di pasar-pasar. Jadi dia berusaha menjangkau bukan hanya orang-orang religius, ya para pemimpin agama, tetapi juga orang-orang yang ada di pasar, orang-orang sekuler, orang-orang awam, ya bakul-bakul sayur, ya bakul-bakul daging. Ya, juga apa? Dia bertemu dengan kaum filsuf. Ya, pada waktu itu di Athena ada dua kelompok besar. Yang pertama yang disebut kaum Epikurean, Epikuros. Ya, ini adalah ya itu para filsuf yang dia ajarannya itu lebih mengedepankan ya bahwa manusia itu harus mementingkan kesenangan, hedonisme. Ya, kalau sekarang itu ya orang-orang itu penganut materialisme. Kalau uang banyak senang, kalau uang sedikit ya you nggak bisa senang. Lalu kemudian orang berlomba-lomba menjadi kaya dan menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan. Ya, itulah kaum Epikurean. Tapi juga ada kaum yang disebut kaum Stoa. Ya, kaum Stoa ini mereka lebih mengedepankan akal, ya juga pengendalian diri. Orang harus berpikir ya untuk mencari, menemukan dan melakukan yang benar. Ya, nah jadi itulah strategi Paulus, dia berdiskusi, dia berdebat dengan segala kelompok masyarakat ya, masyarakat Yahudi yang ada pada waktu itu di Yunani, ya itu di Athena. Makanya dia pergi ke sinagoga, dia pergi ke pasar, ya dia bertemu dengan orang-orang yang ada di pasar, juga dia bertemu dengan para filsuf Yunani ya, yang ada pada waktu itu. Dan Yunani kita kenal itu melahirkan banyak filsuf-filsuf besar. Ya misalnya apa? Socrates, ada Plato, ya itu dan sebagainya. Ya, nah jadi Paulus dia berdiskusi ya dengan para filsuf. Ayat 19 sampai 21 Paulus itu disebut ya banyak omong, ya cerewet. Ya, ya karena dia menjelaskan ya itu mirip seperti Charlie Kirk ya. Dia sepertinya banyak sekali bahan yang dia bisa diskusikan ya. Dia omongkan banyak sekali. Karena dia juga banyak membaca dan dia juga seorang ya itu teolog. Ya Paulus belajar di bawah guru besar pada waktu itu yaitu Gamaliel. Sehingga ilmunya banyak, ya pengetahuannya itu banyak. Dan biasanya kalau Anda ketemu orang-orang seperti itu, Anda harus nanya ya, supaya ilmunya itu bisa keluar. Kalau dia tidak ngomong menjelaskan, ya Anda harus nanya.
Nah, dia disebut cerewet, tetapi dia diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, makanya dia dibawa ke Areopagus, ya, sidang orang-orang Yunani, ya, orang-orang, yaitu para pemikir Yunani pada waktu itu. Nah, apa aplikasi untuk kita? Aplikasinya adalah bersiaplah untuk, ya, menghadapi kesalahpahaman. Ya, orang bisa tidak setuju dengan kita, orang bisa bertentangan dengan itu pendapat kita, tetapi tetaplah siap untuk berbicara. Ya, tetaplah siap untuk berbicara. Ya, di dalam 1 Petrus 3:15 di situ, yang Rasul Petrus menasihatkan kita bahwa kita harus siap sedia untuk, ya, melakukan pembelaan terhadap iman kita, terhadap pengharapan kita. Ya, di sini dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi artinya kita menempatkan Kristus sebagai yang terpenting, yang terutama di dalam hati kita. Lalu kemudian dia mengatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Ya, dalam bahasa Yunani dipakai kata apologia. Ya, saya kemarin di Palu itu mengajar apologetik, apologia, apologetic for evangelism. Bagaimana kita bisa membela iman kita di dalam rangka melakukan penginjilan. Ya, khususnya penginjilan ke orang-orang yang belum di dalam Kristus, belum mengenal Kristus. Itu yang saya kerjakan 2 hari kemarin, ya, dalam seminar atau training apologetic for evangelism, ya, di Palu. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kepada siapa? Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Ya, jadi itu orang-orang Athena memanggil paksa Paulus. Ya, mengapa? Karena mereka meminta pertanggungan jawab dari Paulus tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padanya. Tentang apa yang dia imani. Mengapa dia mengimani itu? Lalu bagaimana cara melakukannya? Melakukan apologia, ya, melakukan pertanggungan jawab adalah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, ini nasihat firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Jangan menghina keyakinan atau nabi orang lain. Mungkin ini teman-teman kita, orang yang di pihak kita merasa senang. Ya, tetapi pertanyaannya, dengan melakukan itu, apakah itu efektif untuk membawa orang datang kepada Tuhan? Mungkin ada sebagian yang lain. Ya, itu sebagian yang kemudian Tuhan jamah, Tuhan bawa datang kepadanya karena memang Tuhan tentukan untuk selamat. Tapi sebagian yang lain mungkin kemudian jadi marah. Ya, lalu kemudian itu tidak membawa hal yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan untuk gereja Tuhan. Ya, jadi kita masih hati-hati juga menonton media sosial, menonton YouTube, ya, YouTuber-YouTuber terkenal, ya kita masih hati-hati juga, harus bisa memilah-milah. Ya, apakah yang dia lakukan itu ketika dia melakukan apologia, apologetik, dia sudah melakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Kita dalam pemberitaan Injil, kita harus lakukan dengan lemah lembut dan hormat. Jangan karena kemudian kita ingin betul menyelamatkan jiwanya, lalu kemudian kita pakai segala cara-cara yang kotor, supaya dia mau datang ke sisi kita. Ya, ingat, kita tidak bisa menobatkan satu orang pun. Itu bukan pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan iman dan membawa orang kepada Tuhan Yesus, kepada keselamatan dalam Kristus. Tugas kita itu memberitakan. Urusan dia percaya atau tidak, itu urusan Tuhan. Urusan Roh Kudus. Ya, nah, jadi itu jangan kemudian kita menjadi itu terbebani. Nah, kemudian
Kita lihat saudara, ayat 22 sampai 29. Ya, apa yang dilakukan oleh Paulus di sini adalah dia memberikan presentasi yang jelas tentang siapa, tentang Tuhan yang sejati. Ya, dia memberikan presentasi yang jelas tentang siapakah Tuhan yang sejati. Ayat 22. Paulus berdiri di tengah-tengah sidang Areopagus dan berkata, bisa bayangkan ini ya, hamba Tuhan ini. Di tengah-tengah sidang Areopagus, ya, ini tempat yang sangat bergengsi sekali, tetapi dia dikelilingi orang-orang yang ya bukan orang Kristen, bukan pengikut Yesus, para penyembah berhala yang sudah punya pemikiran kan di dalam benak. Dan berkata, hai orang-orang Athena, dalam segala hal aku memandang kamu sebagai orang-orang yang sangat beribadah. Ya, itu para penyembah berhala itu orang-orang yang sangat beribadah. Anda pergi ke Bali, Anda bisa melihat mereka pagi, siang, sore, malam kasih sajian, sangat beribadah. Mereka juga punya kerinduan kepada Tuhan. Ya, ingin menyembah Tuhan. Jadi sama seperti orang-orang Athena, orang-orang Yunani ya, mereka itu sangat beribadah. Sebab ketika sedang berjalan keliling dan mengamati benda-benda sesembahanmu, aku mendapati sebuah mezbah yang di atasnya tertulis kepada Elohim yang tidak dikenal. Nah, ini menarik. Dia melihat ya di Athena itu ya di antara itu benda-benda yang disembah oleh orang-orang Yunani, dia mendapati ada sebuah mezbah, ada sebuah altar. Ya, mezbah itu kan tempat mempersembahkan kurban. Kemudian ada tulisan di atasnya kepada Elohim yang tidak dikenal. Lalu dia mengatakan seperti ini. Karena itu, siapa yang kamu sembah tanpa kamu kenal? Siapa yang kamu sembah tanpa kamu kenal? Dialah yang aku beritakan kepadamu. Wah, luar biasa ya kita melihat itu pendekatannya itu. Pendekatan budaya juga pendekatan eh, apa, itu sejarah. Ya nanti kita akan melihat ya itu mengapa dia menggunakan mesbah itu untuk memperkenalkan Tuhan yang tidak dikenal. Ya, siapa yang kamu sembah tanpa kamu kenal, dialah yang akan memberitakan kepadamu Elohim yang telah menjadikan dunia dan segala isinya. Yaitu Tuhan atas langit dan bumi, dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, Tuhan tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, termasuk Tuhan tidak tinggal di dalam gereja. Tuhan tidak tinggal di dalam masjid. Ya terlalu kecil, nggak muat itu. Ya gereja sebesar apapun, masjid sebesar apapun, kelenteng sebesar apapun, kuil sebesar apapun, tidak akan bisa memuat Tuhan yang maha besar. Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Makanya di sini dikatakan dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, tidak pula dilayani oleh tangan-tangan manusia. Seolah-olah dia membutuhkan sesuatu. Sebaliknya, dialah yang memberikan kepada kita semua kehidupan dan nafas, bahkan segala sesuatu. Ya, Tuhan memberikan segala sesuatu kepada manusia, termasuk kehidupan, nafasnya berasal dari Tuhan. Dari satu orang saja, dia telah menjadikan segala bangsa dan umat untuk mendiami seluruh muka bumi. Ya, ini bicara soal Adam. Kalau orang-orang kafir atau itu penyembah berhala kan tidak tahu itu. Kalau mereka tidak membaca kitab Kejadian. Dari mana manusia berasal? Tapi ayat 26, di sini Paulus menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan Adam, manusia yang pertama. Dari satu orang saja dia telah menjadikan segala bangsa dan umat untuk mendiami seluruh muka bumi. Ya, jadi di sini dia menjelaskan Tuhan yang universal, ya Tuhan untuk semua bangsa, Tuhan untuk semua orang. Dan dia telah menentukan musim-musim yang telah diatur sebelumnya, serta batas-batas kediaman mereka.
supaya mereka mencari Tuhan. Kalau mereka dapat menjamah dan menemukan Dia, sekalipun sesungguhnya Dia tidak jauh dari kita. Sebab di dalam Dia, ya, di dalam Tuhan kita hidup dan bergerak, kita ada, ya, kita semua hidup bergerak, kita ada di dalam Tuhan. Seperti juga beberapa pujangga di antaramu mengatakan, karena kita pun keturunannya. Nah, rupanya ada penyair di Athena yang, ya, itu mungkin dapat inspirasi dari Tuhan sendiri, ya. Itu mereka di dalam lagunya atau di dalam syairnya mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan Tuhan. Tuhan yang sejati, Tuhan Sang Pencipta. Ya, karena kita adalah keturunan Elohim, maka kita tidak boleh berpikir bahwa Elohim itu berupa emas, perak, atau batu yang diukir dengan seni dan gagasan manusia. Karena kita ini adalah keturunan Elohim, kita berasal dari Dia. Ya, di sini Paulus dia merujuk kemana? Ke Kejadian 1, Kejadian 2. Ketika Tuhan menciptakan Adam, dia ambil tanah liat, dia bentuk, belum hidup, lalu kemudian dia hembuskan nafas hidup. Artinya apa? Dia berikan rohnya, sehingga terbentuklah roh manusia kita. Ya, makanya Pengkhotbah 12 ayat 7 di situ firman Tuhan mengatakan, debu kembali menjadi debu, tetapi roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, Tuhan di situ dia mengatakan apa? Elohim mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan diri kita. Serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Tuhan itu roh. Jadi manusia juga adalah makhluk rohani. Ya, tapi bagaimana mungkin manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan diri Tuhan, Tuhan yang adalah roh, kemudian manusia menciptakan benda-benda, patung-patung berhala yang tidak memiliki roh, tidak memiliki kehidupan. Ya, itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Ya, nah, tapi kalau kita lihat di sini, ya, ayat inti di sini, ketika dia mengatakan, aku mendapati sebuah mezbah yang di atasnya tertulis kepada Elohim yang tidak dikenal. Karena itu siapa yang kamu sembah tanpa kamu kenal, dialah yang aku beritakan kepadamu. Yang tidak kamu kenal itu, itulah Elohim, itulah Tuhan yang kuperkenalkan kepadamu. Ya, jadi ada mezbah seperti ini. Yunani pada waktu itu. Ya, itu di Athena, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mezbah ini kok bisa ada di situ? Ya, mengapa orang Yunani di antara semua patung-patung berhala yang mereka buat, kenapa mereka mendirikan altar atau mezbah kepada Tuhan yang tidak dikenal? Dan mereka beribadah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Ya, jawabannya bisa kita temukan di dalam buku Don Richardson. Ya, ini waktu saya mahasiswa sekolah teologi, saya membaca buku ini yang berjudul Kerinduan akan Allah yang Sejati. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, dalam buku ini Don Richardson menjelaskan bahwa di Athena, di Yunani pada waktu itu, ya itu jauh sebelum, uh, jadi sebelum orang Yunani itu membuat mezbah itu, ya di Athena, ya atau di Yunani itu ada wabah penyakit yang menyebabkan banyak orang mati. Ya, itu dijelaskan dalam buku Don Richardson. Ya, ini adalah seorang penginjil di Papua. Saya pernah sekali ketemu dia secara pribadi di Singapura. Dia datang ke SBC dan dia itu berceramah, ya, itu di sekolah saya di Singapura. Nah, dalam bukunya dia menjelaskan bahwa ada wabah, banyak orang mati di Yunani. Mereka berusaha untuk mengobati, ya, tapi nggak sembuh-sembuh, dan semakin banyak orang mati, akhirnya, ya, ada dari mereka yang pergi ke Israel, ya, itu mencari pertolongan. Lalu ada seorang
entah itu nabi atau dia imam lah seperti itu ya, itu hamba Tuhan dari Israel datang. Kemudian hamba Tuhan itu ya dia membuat mezbah ya, berdoa untuk ya supaya wabah itu berhenti dengan mendirikan mezbah lalu mempersembahkan korban hewan, korban bakaran kepada Yahweh. Nah, tetapi orang Yunani kan tidak mengenal siapa Tuhan. Ya kan? Ini sama seperti di Israel juga kan? Ya, itu mereka mempersembahkan korban kepada Yahweh, tapi Yahweh kan nggak ada gambarnya. Ya, Yahweh tidak ada gambarnya, tidak ada itu wujud fisiknya karena dia roh. Itu beda dengan ketika Yesus datang ya ke dalam dunia. Itu Yahweh menjadi manusia. Nah, tetapi itu pada waktu itu Yesus belum datang. Jadi ya imam orang Israel ini itu mengajak orang apa namanya? Itu yang dia lakukan adalah dia mempersembahkan korban kepada Elohim Israel, ya kepada Yahweh yang tidak dikenal oleh orang-orang Yunani dan berdoa untuk supaya wabah itu bisa segera berakhir. Lalu kemudian setelah mempersembahkan kurban itu wabah itu berhenti. Ya, wabah itu berhenti. Itulah sebabnya mengapa orang Yunani kemudian dari peristiwa itu ya di antara patung-patung berhala, meja-meja sajian mereka kepada berhala-berhala, mereka ada mezbah, ada satu mezbah yang bertuliskan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Itulah Tuhan Israel. Itu yang dijelaskan di dalam buku Don Richardson. Dan itu juga yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus ya kepada orang-orang Yunani ya kepada sidang Areopagus ya pada waktu itu. Jadi kita lihat ya bahwa Paulus ya itu presentasinya itu jelas ya tentang Tuhan yang sejati. Ya, dia menghubungkan dengan budaya dan sejarah. Paulus menggunakan mezbah untuk Elohim yang tidak dikenal sebagai jembatan. Ya, sehingga mengingatkan mereka apa yang terjadi ya bertahun-tahun sebelumnya ketika terjadi wabah lalu ada hamba Tuhan, ada nabi dari Israel dan yang mengajak mereka untuk mempersembahkan kurban, memohon kesembuhan kepada Elohim Israel yang tidak mereka kenal. Ya, mereka tidak kenal. Nah, aplikasinya apa? Mulailah dari tempat orang-orang berada, tetapi jangan berhenti di sana. Jadi lihat apa yang mereka yakini. Ya, Don Richardson itu menggunakan apa? Itu mengenai anak perdamaian itu untuk mendamaikan suku-suku yang selalu berperang. Jadi suku-suku di Papua mereka tuh suka berperang, ya, sampai banyak yang mati begitu. Tetapi supaya ada perdamaian, ya di antara dua suku yang berperang, maka masing-masing suku ya memberikan ada satu anak ya itu ke suku yang menjadi musuhnya untuk menjadi milik suku musuh yang menjadi musuhnya dan suku yang menjadi musuhnya juga ya itu memberikan itu seorang anak kecil ya itu dari tengah-tengah mereka untuk ya itu menjadi anak dari untuk menjadi kepunyaan dari suku yang itu mereka musuhi. Dan anak itu tidak boleh dibunuh, itu disebut anak perdamaian. Ya, itulah sebabnya Don Richardson kemudian menulis sebuah buku yang bagus banget yang berjudul Anak Perdamaian untuk menjelaskan tentang Kristus ya kepada orang-orang yang ada di Papua yang suku-suku yang suka berperang. Dan itulah yang dibunuh. Oleh karena apa? Sebelumnya suku-suku itu mereka sangat-sangat membanggakan sekali yang namanya pengkhianatan. Jadi waktu Don Richardson menjelaskan tentang bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, wah itu suku-suku itu mereka justru apa? Mengeluh-elukan Yudas. Hebat banget nih Yudas nih. Ya triknya untuk memperdaya gurunya, Yesus, hebat gitu loh. Tapi kemudian setelah
Don Richardson menjelaskan bahwa yang dikhianati Yudas itu, yang dibunuh, yang kemudian sampai terbunuh itu adalah Yesus. Dan dia menjelaskan Yesus itu adalah anak perdamaian. Bagaimana kamu bisa membunuh itu anak perdamaian? Kemudian mereka tersentak. Ya, orang-orang Papua itu, suku-suku itu mereka tersentak, dan mereka kemudian bisa mengerti pesan Injil dengan benar. Ya, nah jadi itu memahami budaya itu penting. Ya, kita harus terhubung dengan budaya. Lalu kemudian dia mewartakan ya hakikat Tuhan, esensi Tuhan, bahwa Tuhan itu apa? Dia adalah pencipta. Dia adalah pemelihara. Ya, dia tidak terbatas pada kuil atau dilayani oleh tangan manusia. Bagaimana mungkin manusia melayani Tuhan? Ya, siapa kita bisa melayani Tuhan? Ya, Tuhan yang maha besar, tangan kita begitu kecil. Bisa apa kita? Ya kan, dia tidak membutuhkan manusia, kita yang membutuhkan dia. Nah, itu dikontraskan melawan apa? Dewa-dewa kecil ya, atau berhala-berhala buatan manusia di Athena yang ya harus dirawat oleh tangan-tangan manusia, dibuat, dirawat, dijaga oleh tangan-tangan bikinan. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Paulus dia mempresentasikan ya Injil yang jelas ya tentang Tuhan yang sejati. Lalu kemudian dia menjelaskan tujuan umat manusia, bahwa semua bangsa berasal dari satu orang, itulah Adam. Jadi ada kesatuan umat manusia, itu yang menjadi titik berangkat kita waktu kita memberitakan Injil kepada orang yang belum di dalam Kristus. Dia menjelaskan bahwa Tuhan itu dekat, ya bukan jauh. Ya, para penyembah berhala mereka tidak bisa mengenal Tuhan, ya itu sedekat kita yang menjadi orang-orang Kristen, karena bahkan Tuhan itu Immanuel, ya tinggal di dalam diri kita. Ya, Paulus menjelaskan Tuhan itu sangat dekat, dia bukan jauh. Ya mengapa? Karena di dalam dia kita hidup, kita bernafas, kita bergerak. Ya, Tuhan itu sangat dekat. Dan dia mengutip penyair Yunani untuk membangun hubungan dan memperjelas kebenaran ketika dia mengatakan ya, bahwa kita pun adalah keturunannya. Kita adalah keturunannya Tuhan. Ya, kita adalah ciptaannya Elohim, tapi juga sekaligus kita diciptakan serupa dan segambar dengan diri Elohim. Kita akan kembali kepada Elohim. Lalu kemudian ayat 29, dia menegur ya penyembahan berhala. Bahwa karena kita adalah keturunan Elohim, maka Elohim itu tidak dapat direduksi, direndahkan, dikurangi hanya menjadi emas atau batu. Ya, Elohim itu roh. Yesus mengatakan, ya, Elohim itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan benar. Dia bicara kepada siapa? Perempuan Samaria. Yang mengatakan nenek moyang kami beribadah di gunung, di Gerizim. Kamu orang Yahudi mengatakan di Yerusalem, di sinagog di Yerusalem lah tempat orang menyembah. Tuhan Yesus mengatakan bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Elohim itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan benar. Nah, apa penerapannya? Bahwa penyembahan berhala bukan hanya soal menyembah patung, ya. Penyembahan berhala itu mencakup segala sesuatu selain Tuhan yang kita sembah saat ini. Ya, sesuai yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita sembah? Apakah hanya Tuhan? Atau kita menyembah uang, menyembah harta? Ada orang yang menyembah keluarganya. Ya, ketika ada anggota keluarga yang dia kasih dipanggil Tuhan, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang menyembah pekerjaan, sampai kemudian dia menyangkali Tuhan demi supaya naik jabatan. Ya, siapa yang kita sembah? Ya, biarlah kita semua hanya menyembah Tuhan saja. Ya, tidak ada yang lain. Ya, seperti lagu yang mengatakan, selain kau, tiada yang lain. Ada padaku di bumi, selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga.
Sekalipun hatiku dan dagingku ya hilang lenyap, habis lenyap, tetapi Elohimlah satu-satunya yang aku sembah. Ya kan? Ya, nah, jadi di sini Paulus dia menegur ya dosa penyembahan. Yang terakhir, saudara. Jadi setelah dia menjelaskan mesbah yang tidak dikenal itu berbicara tentang Tuhan Israel yang sudah datang di dalam Kristus. Lalu kemudian dia menjelaskan tentang Kristus secara ya, eksplisit, ya, secara jelas. Ya, di mana Paulus dia memanggil orang-orang Yunani, sidang Areopagus, untuk bertobat dan percaya. Ya, kita lihat ayat 30 sampai 34. Ya, ini bagian yang terakhir. Di sini dikatakan, dengan tidak memerhatikan lagi zaman kebodohan. Ya, sekarang Elohim memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Ya, bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa penyembahan berhala. Ya, bertobat dari segala dosa. Jadi Elohim memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat karena dosa itulah satu-satunya masalah umat manusia. Sebab apa? Sebab dia telah menetapkan satu hari ketika dia akan menghakimi dunia dengan adil oleh satu orang yang telah dia tentukan setelah dia memberikan bukti kepada semua orang dengan membangkitkannya dari kematian. Dia di sini dia bicara soal Tuhan sebagai hakim dan dia akan menghakimi di dalam Kristus. Kristus akan menjadi hakim atas semua orang. Ya, Tuhan akan menghakimi. Jadi dia menjelaskan kepada orang-orang Yunani akan penghakiman Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak punya konsep itu ya. Para penyembah berhala mereka tidak punya konsep itulah. Tuhannya saja bikinannya dia. Ya, tapi itu beda dengan Tuhan di Alkitab yang mengatakan dia akan menghakimi dunia. Ayat 32. Nah, lalu kita lihat bagaimana respon ya, sidang Areopagus. Ketika mendengar hal kebangkitan orang mati, ya kan, mereka tidak pernah melihat orang mati dibangkitkan. Makanya mereka mengejek. Mereka tidak percaya orang mati bisa bangkit. Ya, mereka mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau tentang hal ini. Ya, jadi itu tetap dalam pemberitaan kita pasti ada orang yang dia tidak percaya atau sulit untuk percaya, tapi kita bisa serahkan mereka kepada Tuhan. Sampai mereka mengalaminya sendiri ya, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ayat 33, maka pergilah Paulus dari tengah-tengah mereka. Tapi lihat, selalu ketika Injil diberitakan, akan selalu ada orang yang percaya. Ayat 34, tetapi ada beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya adalah apa? Dionysius, anggota Areopagus. Jadi sidang Areopagus itu para pimpinan yang ada di Athena pada waktu itu. Ada anggota Areopagus bernama Dionysius. Dia menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Dan seorang wanita bernama Damaris serta orang-orang lain yang bersama mereka. Ya, jadi walaupun ada yang menolak, ya tapi ketika Injil diberitakan pasti ada yang membuka hati dan bertobat, ya, dan menerima. Ya, jadi ini yang ayat 30-34 Paulus menyampaikan panggilan untuk bertobat dan percaya. Nah, kita melihat ada beberapa poin di sini ya bahwa ayat 30 berbicara tentang kesabaran dan perintah Tuhan. Tuhan sabar ya supaya orang datang kepadanya dan bertobat dan Tuhan memerintahkan orang untuk bertobat. Ya, masa kebodohan sudah diabaikan tetapi sekarang Tuhan memerintahkan pertobatan. Apa aplikasinya? Aplikasi Injil, berita Injil ketika disampaikan itu menuntut tanggapan. Ya, orang harus menanggapi. Tidak cukup hanya sekedar dia berminat untuk mendengar.
atau dia tertarik. Ya. Tidak cukup saudara sekedar tertarik dengan kekristenan, tertarik dengan Kristus. Anda tidak akan bisa diselamatkan hanya dengan tertarik dengan Kristus, hanya dengan tertarik dengan berita Injil. Kita hanya bisa diselamatkan ketika kita membuka hati dan menerima Injil, menerima kabar baik, menerima Kristus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita setelah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya, Injil menuntut tanggapan atau respon yang positif. Sambil mengingat bahwa ada penghakiman dan kebangkitan, ayat 31 tadi. Tuhan telah menetapkan hari penghakiman. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kebangkitan Yesus. Ya, makanya Paulus dia menulis, dia mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu, dan kamu tetap di dalam dosamu. Karena Kristus sudah bangkit dari kematian, itulah jaminan bahwa Tuhan akan menghakimi dunia. Tuhan akan menghakimi umat manusia di akhir zaman di dalam Kristus. Ya, dan kita lihat ya bahwa tanggapannya ada beragam. Ada yang mengejek, ada yang penasaran, tapi juga ada yang percaya. Jadi saudara, waktu kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya kita harus mengantisipasi beragam reaksi. Tetapi Tuhan mau kita menabur dengan setia. Taburlah. Ya, Eli, Erni, beritakan Yesus kepada Makwan. Beritakan Tuhan Yesus kepada itu para tetangga. Doakan mereka. Semua kita, tetangga kita ingat bawa dalam doa kepada Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ambil waktu berdoa untuk keselamatan jiwa. Sebagai kesimpulan ada 3. Seperti Paulus, kita hidup di dunia yang penuh dengan berhala. Ya, materialisme, keegoisan, dan kesenangan. Ya, itu berhala-berhala. Banyak manusia yang di sekitar kita, para penyembah berhala dalam berbagai bentuk. Kita dipanggil untuk terlibat dalam budaya, mewartakan kebenaran, dan memanggil orang-orang kepada Kristus. Kita semua dipanggil Tuhan, membawa orang datang kepada Kristus. Pertanyaannya, maukah Anda seperti Paulus yang digerakkan oleh belas kasih dan berani beritakan Injil dalam kebenaran? Ya, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan Ibu Pendeta bisa tutup firman Tuhan ini sambil menaikkan doa syafaat. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersekutu, beribadah bersama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Bapa sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sangat berbahagia memiliki Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Bapa, tolong kami di dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami juga dapat membagikan, menyampaikan mengenai Engkau ya Bapa, supaya banyak orang mengenal Engkau dan boleh juga mengalami, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh membukakan jalan-jalan bagi kami untuk kami bisa bersaksi kepada sesama kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan
diri dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena sungguh Tuhan kami adalah milik Tuhan saja. Tolong kami ya Bapa supaya kami juga tetap setia kepada Tuhan dan tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pengharapan dikuatkan, iman diteguhkan. Jika kami ada mempunyai pergumulan atau apa yang kami tanyakan kepada Tuhan Bapa, kiranya Tuhan juga boleh memberikan solusi, Tuhan boleh memberikan jawaban atas doa-doa dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami teringat untuk gereja Tuhan di Nigeria yang mengalami penganiayaan. Kiranya Tuhan menguatkan anak-anak Tuhan di sana. Kami percaya Tuhan bahwa gereja-Mu akan semakin bertumbuh dan semakin dikuatkan di tengah-tengah penganiayaan ini. Kami berdoa Tuhan supaya mereka tetap teguh di dalam pengharapan dan keyakinan akan Engkau, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian di tengah-tengah kesulitan dan bahkan penganiayaan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga boleh menolong. Berkatilah pimpinan kami, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, di desa-desa. Tuhan tolong para penegak hukum dan semua unsur pemerintah. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memerintah bangsa dan negara kami, supaya di tengah-tengah bangsa kami, hukum, keadilan, damai sejahtera, ketertiban, kedamaian boleh memerintah. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, baik kami secara pribadi maupun kami sebagai bangsa dan negara Tuhan. Dan kiranya belas kasihan Tuhan ada atas kami, dan kami boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Kita minta pimpinan Tuhan. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan cara seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan kau sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak.